Sifat teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya Syifa akan menceritakan sebuah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran? Yuk kita simak video berikut ini. Kelembutan hati. Pada suatu ketika, ada sayembara besar yang diselenggarakan oleh pemimpin kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal. Sayembara itu dibuat untuk menangkap Rasulullah dalam keadaan hidup maupun terbunuh. Siapapun yang bisa menangkap Rasul, maka akan diberi 100 ekor unta. Penduduk Mekah berlomba-lomba untuk menangkap Rasulullah. Seorang laki-laki bernama Surokoh juga ikut dalam perburuan itu. Ia bergegas pergi ke arah utara menunggangi kudanya. Namun Rasulullah SAW tidak ditemukan. Lalu ia mencoba ke arah selatan. Ternyata ia menemukan Rasulullah bersama Abu Bakar sedang mengendarai unta. Surokoh bergegas mengejar Rasulullah dan segera menghunus pedangnya. Namun ketika ia sudah mendekati Rasulullah, tiba-tiba kaki kudanya terperosok ke pasir dan ia pun jatuh tersungkur. Surokoh segera bangkit dan kembali memacu kudanya untuk mengejar Rasulullah yang semakin jauh dari jangkauannya. Ia bergegas sambil menghunus pedangnya kembali. Namun apa yang terjadi? Kaki kudanya terperosok kembali dan ia jatuh lagi. Surokoh heran apa yang sedang menimpanya. Namun dia pun tersadar ternyata Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Surokoh meminta tolong pada Rasulullah. Rasul mendengarnya, namun Rasul membiarkannya. Surokoh pun berteriak dan berjanji tidak akan melukainya. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk berhenti dan menolong Surokoh yang tersungkur di tanah. Surokoh berkata, "Tolonglah aku berjanji tidak akan mengganggu lagi. Kau boleh mengambil bekal dan senjataku." Rasulullah SAW menjawab, "Kami tidak perlu bekal dan senjatamu. Suruhlah setiap orang yang mengejar kami untuk kembali. Itu sudah cukup." Kemudian Rasulullah berdoa dan kaki kuda Surokoh terbebas dari pasir. Karena melihat tindakan Rasul yang mulia, Surokoh luluh hatinya. Ia sangat tersentuh dengan kelembutan hati Rasulullah dan ia mengurungkan niatnya untuk melukai Rasul. Lalu ia memutuskan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Pesan moral. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak berkeras hati. Meskipun ada yang berbuat jahat, Rasul tetap mau menolongnya. Dengan kelembutan hati, banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Mandiri. Pada suatu hari, ada seorang pengemis pergi ke Madinah untuk bertemu Rasulullah. Ia bermaksud meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Rasul. Rasul menyambutnya, lalu beliau mengambil makanan dan memberikan kepada pengemis. Lalu pengemis itu pulang dan menyantap makanan bersama keluarganya. Pengemis itu menceritakan kebaikan Rasulullah kepada istrinya. Lalu istrinya berkata, "Kalau begitu besok pergi lagi saja kepada Rasulullah. Siapa tahu diberikan yang lebih." Lalu pengemis itu memutuskan untuk datang lagi ke rumah Rasul. Rasulullah menyambutnya dengan baik dan memberikan uang kepada pengemis. Ia pun menceritakan kembali pada istrinya dan istrinya menyarankan untuk pergi lagi ke rumah Rasul. Keesokan harinya
Pengemis itu datang lagi ke rumah Rasul, kali ini bersama istrinya. Rasulullah memperhatikan orang itu dan mengerti kalau mereka malas bekerja. Lalu beliau masuk ke dalam rumah dan muncul dengan sebuah kapak. Beliau berkata, "Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu." Si pengemis terkejut dan bertanya-tanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang." Rasul menjawab, "Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu." Si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal dan sadar bahwa mencari nafkah dari mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung pada belas kasihan orang lain. Pesan moral: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mandiri. Beliau tidak ingin umatnya menjadi tukang minta-minta. Selagi kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, mari kita gunakan untuk bekerja dan beramal soleh. Nah, itu dia kisah-kisah inspiratif dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tersebut mengandung sifat-sifat yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu ada dalam jalan kebaikan. Sekian untuk video kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.